Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Masruria dengan NIM 501200530 kelas 4F Ekonomi Syariah akan menjawab soal UTS mata kuliah Perekonomian Indonesia. Pertama, jelaskan 20 keunggulan dan 20 kekurangan ekonomi Indonesia pada masing-masing presiden Indonesia. Yang pertama, Presiden Soekarno. Kelebihannya, Indonesia berhasil menginisiasi berdirinya gerakan non-blok melalui KTT Asia Afrika di Bandung. Kedua, mampu membangun integritas nasional. Ketiga, Indonesia dipandang merupakan negara yang mempunyai prinsip yang kuat. Keempat, diberlakukannya uang nica. Kelima, memperbaiki ekonomi dengan cara menembus blokade ke India, Amerika, Belanda, Singapura, dan Malaysia. Keenam, memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak dalam Konferensi Ekonomi Februari tahun 1946. Ketujuh, membentuk planning atau Badan Perancang Ekonomi, Rekonstruksi dan Rasionalitas Angkatan Perang. Kedelapan, merumuskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. 9. Dapat menjalin hubungan persahabatan dengan Uni Soviet yang berhaluan komunis dan membangun monumen persahabatan di berbagai wilayah Indonesia. 10. Memproduksi pangan mengalami kenaikan. 11. Dilakukannya gunting Sejafruddin atau Sanering yang bertujuan menghapus inflasi. 12. Pada tahun 1963, Indonesia berhasil memenangkan kembali Irian Jaya. 13. Membubarkan Konstituante. 14. Mendeklarasikan demokrasi pemimpin. 15. Mengeluarkan Undang-Undang Dasar baru. 16. Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila. 17. Menyatakan sikap sebagai negara non-blok. 18. Produksi beras pada tahun 1956 adalah 26% lebih tinggi dari produksi pada tahun 1950. 19. Jakarta menjadi letak strategis daerah perdagangan Jawa pada saat itu. Ke-20, mendapatkan posisi yang kuat di bidang industri minyak. Sedangkan kekurangan pada masa pemerintahan Soekarno, di awal pemerintahan Presiden Soekarno terjadi inflasi yang sangat tinggi karena beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Banyak negara-negara di dunia tidak lepas dari arus konstelasi akibat politik luar negeri yang dilakukan Indonesia. Situasi politik yang tidak stabil terlihat dari banyaknya pergantian kabinet yang mencapai 7 pergantian, terjadi konflik domestik antara golongan kiri terhadap blok barat dan golongan kanan terhadap blok barat. Terjadinya pertentangan ideologi antara nasionalis, agama, dan komunis. Belum mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk karena laju pertumbuhan penduduk pasca kemerdekaan sangat tinggi. Perbankan didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris, dan Cina, sehingga orang-orang Cina menguasai sebagian besar kredit pedesaan. Terjadinya krisis likuiditas yang menyebabkan diperbolehkannya utang, meningkatnya korupsi, kurangnya pengawasan ekonomi, sehingga terjadi penyelundupan dan bentuk-bentuk penyimpangan pada tingkat yang sangat kronis. Merosotnya sektor ekonomi produksi seperti beras, makanan pokok, dan bahan-bahan lainnya. Belanda dan tentara sekutu belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, menetapkan politik luar Mercusuar di mana dibuat poros Jakarta, Peking, Pyongyang yang mengakibatkan tidak berjalan dengan efektif politik luar negeri bebas aktif. Pendapatan per kapita turun sampai tingkat di bawah yang telah dicapai 5 tahun. Sektor pertanian tidak dapat lagi menyediakan bahan pangan yang cukup untuk kebutuhan dalam negeri. Kemiskinan menjadi nasib sebagian besar penduduk, harga-harga meningkat 30% sampai 50% setiap bulannya, menciptakan musuh baru yaitu Malaysia. Presiden dan kabinet serta angkatan bersenjata pada saat itu menutupi kebutuhan mereka sendiri karena tidak dapat mengharapkan aplikasi anggaran. 20 kasus korupsi yang semakin merajalela. Bagian B yaitu Presiden Soekarno. Kelebihan pada masa jabatan Presiden Soeharto. Pertama, pada masa pemerintahannya memberikan perubahan yang cukup mendasar dalam sifat diplomasi Indonesia. Hubungan yang tidak baik, maksud saya kelebihan, hubungan yang tidak baik dengan Barat mulai diperbaiki. Indonesia berubah haluan menjadi pembangunan ekonomi dalam negeri
melalui kerjasama dengan negara-negara lain, mampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi, mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran sehingga menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, berupaya meningkatkan investasi asing dan mencari bantuan dana untuk merehabilitasi ekonomi Indonesia, mengupayakan agar Indonesia mampu berperan dominan dalam permasalahan baik regional maupun internasional, mengedepankan perdamaian, memfokuskan dan mengedepankan perhatian pada stabilisasi keamanan, kecenderungan untuk mendekati negara-negara barat dan menjauhi negara-negara komunis, pembangunan yang berhasil dalam program Repelita atau Rencana Pembangunan 5 Tahun, swasembada pangan, GN-OTA, Gerakan Orang Tua Asuh, dan stabilisasi keamanan melalui dui fungsi ABRI, banyaknya investasi yang masuk ke dalam negeri sehingga mempengaruhi cepatnya laju pertumbuhan. Pada masa Soeharto, banyak berdiri organisasi pengusaha seperti Kadin atau Kamar Dagang dan Industri, HIPMI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, dan lain-lain. Menghentikan pertukaran dolar dengan emas, kemantapan struktur ekonomi nasional terlihat pada peningkatan dan perluasan jaringan pelayanan prasarana dasar seperti jalan, pelabuhan, listrik, telekomunikasi, dan yang lainnya. Pada tahun 1996, Indonesia mengalami 2 kali quantum leap dari negara miskin ke negara berkembang dan dari negara berkembang menjadi negara berpendapatan menengah. Pendapatan per kapita melonjak dari USD 200 pada tahun 1966 menjadi USD 1.200 pada tahun 1966. Menetapkan kebijakan fiskal dan diarahkan untuk berperan sebagai suatu kebijakan campuran dalam rangka membantu pengendalian laju inflasi dan nilai tukar rupiah di sektor moneter, menjadi pusat perekonomian yang baik pada masanya, dan terjaga kualitas pangan. Sedangkan kekurangan pada masa Soeharto, yang pertama, terjadinya sentralisasi yang berpusat di Jakarta sebagai ibu kota negara, terjadinya kesenjangan sosial akibat sentralisasi pembangunan, akibat dari pola pikir yang berdasarkan Javanisme menyebabkan tidak terlalu membuka celah yang lebar bagi rakyat yang berada di bawahnya untuk menyuarakan pendapat, ketidakbebasan pers dalam memberitahu sesuatu, Pertamina yang mengalami kebangkrutan dengan utang USD 10 miliar, terpuruknya sektor swasta, terjadi gejolak sosial, politik, dan ekonomi, Indonesia mengalami keterpurukan dalam kemiskinan yang semakin meluas disertai ketegangan etnis daerah, kredibilitas perekonomian yang semakin menurun, kurangnya ide terobosan untuk pembangunan ekonomi, maraknya asumsi bahwa pemerintah kurang perhatian terhadap perekonomian rakyat, kualitas bahan pangan yang sempat merosot, terlalu banyak pangan yang diekspor ke luar negeri, akuntabilitas pemerintah yang kurang memadai, maraknya toko korupsi yang menyebabkan perekonomian Indonesia sempat bermasalah, terdapat banyak pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang mengakibatkan penembakan misterius yang berdampak pada mogok kerja, banyak daerah yang terisolasi, terdapat penyelewengan hak sebagai kepala pemerintah, ketidakpercayaan terhadap pemerintah di bidang ekonomi, penurunan Presiden Soeharto yang menyebabkan perekonomian Indonesia sempat rumit. Bagian C yaitu masa kepemimpinan Presiden Barudin Yusuf Kala. Kelebihannya antara lain memfokuskan langkah-langkah untuk mengatasi krisis ekonomi politik, membentuk kabinet baru yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan sebagai pembuka sejarah perjalanan pada bangsa pada era reformasi, mengupayakan pelaksanaan politik Indonesia dalam kondisi yang transparan, merencanakan pelaksanaan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil, membebaskan beberapa narapidana politik yang ditahan pada zaman pemerintahan Soeharto, semangat demokrasi, melakukan prinsip demokrasi dalam kebijakan ekonomi yang disertai penegakan hukum dan ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam mengelola kegiatan kabinet sehari-hari, Habibie melakukan perubahan besar, meningkatkan koordinasi, menghapus egosentrisme sektoral antar menteri, sejumlah kreativitas mewarnai kepemimpinan Habibie dalam menangani masalah bangsa, mengangkat pengusaha menjadi utusan untuk mengatasi persoalan ekonomi,
mampu memperoleh simpati dari IMF dan Bank Dunia dengan keputusan kedua lembaga tersebut mencairkan program bantuan untuk mengatasi krisis ekonomi, tidak terjadi krisis pangan yang berkelanjutan lama. Perekonomian negara mengalami kestabilan, tenaga kerja handal di bidang masing-masing, pemasukan negara semakin meningkat, dan produk terjamin dan kualitas terbaik telah dihasilkan. Sedangkan kekurangannya antara lain masa pemerintahan diwarnai dengan suasana politik dan ekonomi yang kacau dari segi ekonomi, politik, dan budaya. Inflasi yang ditargetkan untuk mencapai angka 80% tidak tercapai. Nilai tukar di bawah Rp 10.000 per dolar bahkan mencapai level Rp 15.000 sampai 17.000. 133 juta orang Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Terjadi peristiwa El Nino yang menyebabkan panen beras berkurang. Pada akhir Juni 1998, anggaran negara harus direvisi untuk ketiga kalinya karena asumsi-asumsi yang tidak relevan. Terjadinya krisis pangan yang berkelanjutan lama, pemerintah kurang perhatian terhadap sektor ekonomi, pemimpin yang kurang tegas dalam pengambilan keputusan pangan untuk rakyat. IMF memprediksi bahwa perekonomian akan menurun sebanyak 10%, rakyat yang semakin akan ekonomi yang sulit, bahan pangan yang ada semakin mahal dan langka, ekonomi yang semakin sulitnya mendapat barang dan bahan pokok, prospek perekonomian negara semakin merosot, pendapatan negara tidak mencukupi kebutuhan, kurangnya sumber daya yang dapat dikelola, banyaknya inflasi yang memberatkan rakyat, nilai kurs rupiah terhadap dolar mulai menguat, dan sempat terjadi gejolak dengan lepasnya Timur-Timur di Indonesia. Pada bagian D, yaitu Presiden Abdurrahman Wahid, kelebihan pada masa pemerintahan beliau, pertama, menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi nampak menguat, pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari yang diperkirakan, membaiknya permintaan domestik, masih kompetitifnya nilai tukar rupiah, situasi ekonomi dunia yang membaik, penjadwalan kembali utang luar negeri pemerintah, penyelesaian masalah bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI antara Bank Indonesia dan pemerintah, pertumbuhan ekonomi didukung oleh nilai tukar yang kompetitif dan ekspor non-migas, kegiatan investasi semakin meningkat, tingkat pengeluaran konsumsi juga ikut mengalami peningkatan, kuatnya kinerja ekspor, peran investasi yang meningkat dalam pembentukan PDB, memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Dibentuknya Dewan Ekonomi Nasional atau DEN yang bertugas memecahkan perbaikan ekonomi Indonesia yang belum pulih dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, menekankan bahwa Islam tidak boleh melihat segala sesuatu yang berbau barat adalah kesalahan, memiliki cita-cita mengembalikan citra Indonesia di mata internasional, secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya, tumbuhnya pluralisme dan sikap toleransi yang tinggi antar pemeluk agama, disahkannya Konghucu sebagai agama yang resmi dan hari Imlek sebagai hari libur, kemajuan proses restrukturisasi perbankan. Sedangkan kelemahannya, yang pertama, tekanan kenaikan harga menjadi lebih besar dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi berbagai subsidi, mengeluarkan berbagai kebijakan yang dinilai kontroversi dengan MPR dan DPR yang dianggap berjalan sendiri tanpa mau menaati aturan ketatanegaraan, melainkan diselesaikan sendiri berdasarkan pendapat kerabat dekatnya, bukan menurut aturan konstitusi negara. Tekanan inflasi yang juga muncul dengan semakin tingginya ekspektasi peningkatan laju inflasi di kalangan konsumen dan produsen, kecenderungan kenaikan harga-harga menjadi sulit diredam dengan segera karena cenderung bersifat menetap. Laju inflasi tahun 2000 mencapai 9,35%, lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi tahun 1999 sebagai 2,1%, sebesar 2,1%. Keterbatasan dalam penglihatan pada panca indera dan masalah kesehatan, kurangnya pengalaman dalam masalah pemerintahan, selalu bersikap berseberangan dengan institusi MPR dan MPR. Muncul dua skandal pada tahun 2000, yaitu skandal Bologate dan Brooknegate.
pasar gelap, yaitu penyelundupan barang-barang terlarang, maraknya barang dari luar negeri yang tidak sesuai dengan negara Indonesia, kasus korupsi yang semakin merajalela, prospek perekonomian negara semakin merosot, kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan tarif dasar listrik, kenaikan tarif angkutan, kenaikan tarif cukai rokok, upah minim regional, tidak adanya anggaran belanja, dan tidak adanya pengawasan anggaran yang efektif. Yang pada bagian Megawati Soekarno Putri. Kelebihan pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, yang pertama, melaksanakan program pemulihan ekonomi seperti privasi BUMN, pengelolaan hutang luar negeri dan restrukturisasi keuangan, menetapkan sasaran inflasi indeks harga konsumen, menerapkan serangkaian kebijakan untuk mendorong proses pemulihan ekonomi, menjaga kestabilan ekonomi makro, nilai tukar yang menguat, laju inflasi yang menurun, menerapkan strategi kebijakan yang terpadu untuk mewujudkan sektor industri yang kuat, berdaya saing tinggi, kestabilan ekonomi makro yang terjaga, kepercayaan internasional yang semakin meningkat, agenda ekonomi didefinisikan secara jelas, kemampuan kelembagaan meningkat terutama dalam mekanisme perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan pada tataran birokrasi dan politik. Awal tahun 2004, Indonesia menjadi negara terakhir di antara negara-negara terkena krisis, memiliki komitmen yang kuat untuk melanjutkan program restrukturisasi ekonomi secara mandiri, menunjukkan manuver politik yang piawai, berhasil memberikan impresi yang positif pada berbagai lapisan masyarakat, pendapatan tumbuh dan berkembang pada berbagai masyarakat termasuk pelaku ekonomi, kalangan birokrasi, pengamat politik, dan masyarakat kampus. Diplomasi Indonesia kembali menjadi lebih aktif, struktur yang memadai dan substansi yang cukup, mampu beradaptasi dan mengelola arus perubahan. Sedangkan kekurangannya, pertama, perekonomian masih bertumpu pada konsumsi, investasi dan ekspor tidak menunjukkan perkembangan, pertumbuhan pengeluaran rumah tangga meningkat, pengeluaran konsumsi pemerintah mencapai 12,8%, perekonomian Indonesia mengalami beberapa tantangan, terjadi pengeboman di Bali tahun 2010, kondisi perekonomian yang masih lesu, pasar terbesar dalam pembentukan PDB masih sangat rendah sebelum krisis, belum mampu mengangkat pendapatan per kapita, kabinet gotong royong dalam menjalankan pemerintah, masyarakat sangat dikecewakan, lambat dalam mengatasi masalah yang terjadi dan tampak koordinasi yang penuh, pemerintahnya dipengaruhi beragam peristiwa nasional maupun internasional, gagal menyediakan jasa publik yakni keamanan, banyak aksi teror dan pengeboman yang terjadi di mana-mana di tanah air, membuat para investor asing takut untuk berinvestasi, tidak mampu membayar utang negara, mewarisi kondisi perekonomian Indonesia yang kurang baik, di mana nilai kurs dolar terhadap rupiah kembali menembus Rp 12.000 dan tren IHSG yang menurun, rencana untuk keluar dari program International Monetary Fund, bahan pangan yang ada mahal dan langka, rakyat semakin sengsara akan ekonomi sulit. Yang F yaitu bagian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Kelebihan pertama yaitu mementingkan kepentingan nasional, terbuka terhadap ekonomi lain dan globalisasi, tidak mengejar pertumbuhan tetapi pertumbuhan yang lebih merata, lebih berstandar pada kekuatan nasional, mengakui adanya pluralisme, memberikan perhatian yang lebih besar dan sistematis kepada UKM, koperasi, sistem bank syariah, dan pemanfaatan sumber daya alam nasional. Kestabilan ekonomi makro memiliki visi jangka panjang untuk membuat Indonesia menjadi sebuah negara yang kuat, bersatu, dan sejahtera. Pemimpin yang memiliki perhatian besar pada rakyat jelata, meningkatkan lingkungan bisnis, mampu menarik investasi asing, memprioritaskan revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, penurunan impor dan turunnya angka kemiskinan. Tahun 2005 sampai 2009, inflasi berhasil ditekan pada single digit dari 17,11% pada tahun 2005 menjadi 6,96% pada tahun 2009. Tingkat pertumbuhan ekonomi periode 2005 sampai 2007 yang dikelola SBY relatif lebih baik dan stabil, meningkatkan pendapatan per kapita dengan pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, lebih bersandar pada kekuatan nasional,
memimpin upaya-upaya Indonesia dalam memerangi terorisme, dan Indonesia berada pada masa keemasan. Sedangkan kekurangan pada masa pemerintahan SBY, pertama yaitu kenaikan harga minyak, tekanan pada defisit anggaran, tekanan pada nilai rupiah, adanya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi, naiknya harga barang-barang kebutuhan ekonomi pokok, timbulnya berbagai macam masalah sosial, laju inflasi masih cukup tinggi yaitu sekitar 100%. Pada tahun 1998, hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan negatif, sikap lambat dalam mengambil keputusan, tekanan pada anggaran pemerintah, bebas beban subsidi, kelebihan pemerintah yang cukup tajam, defisit dalam neraca pembayaran minyak meningkat, defisit neraca perdagangan meningkat untuk minyak mentah, permintaan dolar yang tinggi, prospek perekonomian negara semakin merosot, pendapatan atau pemasukan negara tidak mencukupi kebutuhan negara, anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, timbulnya kebijakan kontroversial kedua, yakni bantuan langsung tunai atau BLT bagi masyarakat miskin, karena kebanyakan BLT tidak sampai ke tangan yang ditempuh. 20 yaitu alokasi anggaran yang keluar tidak sesuai. Pada bagian G yaitu masa pemerintahan Presiden Jokowi, kelebihan antara lain turut berperan dalam berbagai kasus seperti pembangunan Tol Cipali dan Tol Kalimantan Timur dan Barat, pemangkasan dwelling time, dan perintah pencabutan izin pembakaran lahan. Keberhasilan menyelenggarakan peringatan 60 tahun KAA, mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke bahan bakar yang lebih produktif, terjadinya krisis ekonomi global yang membuat target pertumbuhan tidak tercapai, tidak sinkronnya pendapatan dan pandangan antara Presiden dan Wakil Presiden, menciptakan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM, meluncurkan kebijakan reformasi hukum tahap 2, salah satunya adalah penetapan regulasi ke-8 yaitu terciptanya pasar modern, pemasok batu bara untuk luar negeri yang meningkatkan angka pemasukan kas negara, banyaknya komoditas bahan pangan yang diekspor demi memenuhi kebutuhan luar negeri yang berpengaruh pada pajak masuk, menciptakan deregulasi percepatan pembangunan infrastruktur, perekonomian tingkat menengah ke bawah semakin meningkat, perekonomian tingkat menengah ke bawah semakin meningkat, pemasaran yang meluas dalam negeri maupun luar negeri, kredibilitas yang tinggi dalam negeri dan bahan pangan, menolak tegas kebijakan yang tidak menjadi kebutuhan mendasar rakyat, menyusun strategi yang pro rakyat, peningkatan mutu bahan pangan, terciptanya banyak tenaga kerja yang handal di era modern, berhasil membuat Indonesia menonjol di bidang kelautan dan secara politik sangat kuat. Sedangkan kekurangan pada masa pemerintahan Joko Widodo, yang pertama yaitu keterlambatan dalam pengentasan masalah korupsi Gubernur Sumut Gatot Purjo Nugroho yang mengakibatkan kerugian negara senilai 2,2 miliar. Terdapat beberapa kasus yang dianggap sebagai bukti jika Presiden Joko Widodo kurang tegas, mendapatkan tekanan besar dari anggota parlemen untuk melakukan revisi pada UUD yang dianggap tidak masuk akal. Pada masa ini, negara Indonesia menjadi taruhan. Krisis yang terjadi di Eropa memberi dampak yang turut dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Terjadinya krisis global, terdapat banyak keluhan yang dirasakan pada sektor ekonomi ditandai dengan fluktuasi harga, terjadi pelemahan rupiah, pertumbuhan ekonomi yang tidak sesuai target. Presiden Jokowi memiliki visi yang berbeda dengan anggota kabinetnya dalam mengemban tugas. Tidak adanya koordinasi antara menteri terkait apa yang menjadi visi presiden, ketidakmampuan Presiden Jokowi mengendalikan orang-orang yang turut dalam kabinet kerjanya, harga kebutuhan pokok yang makin melambung tinggi, nilai tukar rupiah yang mengalami kenaikan, banyak pihak yang merasa sedih, cemas, marah, dan kecewa karena kinerja tidak segera memberi hasil seperti yang diharapkan. Jalan pemerintahan yang tersendat karena adanya perbedaan pendapat, banyak konflik internal dalam tubuh pemerintahan, tidak sinkronnya pendapat dan pandangan antara presiden dan wakil presiden, lebih banyak menoreh kinerja yang negatif dibandingkan dengan prestasi positif, kinerja pemerintah belum begitu maksimal, sementara rakyat berharap kinerja dapat berjalan cepat dalam menyelesaikan semua persoalan. Berikut saya lampirkan sumber jurnal.
dari jawaban nomor 1 tersebut. Soal kedua, yaitu lakukan review terhadap buku perekonomian Indonesia. Book review judul Aplikasi Perbankan Syariah, penulis Lasmiatun dan Ahmad Taufik, penerbit Manggu Makmur Tanjung Lestari, tahun terbit 2017, cetakan Manggu Offside, Bandung, ISBN 978 602 61850 44. Pokok pembahasan. Buku tulisan Lasmiatun dan Ahmad Taufik yang berjudul Aplikasi Perbankan Syariah mendeskripsikan secara lengkap dan rinci tentang perbankan syariah, mulai dari sejarahnya, sistem keuangan, produk perbankan, serta aplikasi dalam perbankan syariah. Masalah perbankan syariah memang sangat penting, karena hal itu bukan hanya menjadi wewenang pemerintah saja, tetapi sudah menjadi tanggung jawab semua pihak. Ide untuk mendirikan bank syariah atau perbankan syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970. Hal ini dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Internasional Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan atau LSIK dan Yayasan Bhinneka Tunggal Ika. Pendirian Bank Islam diprakarsai oleh MUI saat menyelenggarakan Loka Karya, Bunga Bank dan Perbanka pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil Loka Karya tersebut dibahas lebih mendalam pada saat Musyawarah Nasional 4 MUI tanggal 22 sampai 25 Agustus 1990 di Hotel Said Jaya. Beroperasinya Bank Syariah di Indonesia disesuaikan dengan sistem atau kebijakan ekonomi dan moneter Indonesia yang berhubungan dengan perbankan. Produk bank syariah terdiri dari produk penghimpun dana atau funding, produk penyaluran dana atau lending dan service, dan produk di bidang sosial. Di era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara teknis mengenai produk mengacu pada PBI Nomor 7/46 PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang kemudian sudah diganti dengan PBI Nomor 9/19/PBI/2007 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah. Perkembangan pesat yang dialami oleh perbankan syariah adalah merupakan bentuk respon positif bagi perekonomian Islam di tengah masyarakat. Secara kelembagaan, perbankan syariah di Indonesia dapat dipetakan menjadi Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, dan Baitul Watamlid atau BMT. BMT pada dasarnya bukan lembaga perbankan murni, melainkan lembaga keuangan mikro syariah yang menjalankan sebagian besar sistem operasional perbankan syariah. Bank muamalat berbeda dari bank konvensional yang mempraktikkan bunga. Bank muamalat mempunyai sistem bagi hasil atau mudharabah yang menjadi asas utama dalam transaksi atau akad dan dinilai oleh warga masyarakat cukup efektif untuk meminimalisir kerugian kedua belah pihak atau antara pihak bank dan nasabah. Kekuatan bank muamalat ternyata bukan terletak pada besarnya rasio kecukupan modal yang dimilikinya, melainkan justru terdapat pada sistem untung dan rugi bagi sama atau loss and profit sharing yang diterapkannya. Umat Islam di Timur Tengah telah lama membahas soal riba, bunga bank, riba atau bukan riba. Gagasan adanya perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam juga berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam. Teori-teori tentang pembenaran bunga dalam sistem perbankan konvensional didasarkan pada teori abstinensi, teori bunga sebagai imbalan sewa, teori produktif konsumtif, teori ninety cost, teori kemutlakan produktivitas modal, teori nilai uang pada masa depan lebih rendah, dan teori inflasi. Daftar isi yaitu kata pengantar, daftar isi, bab 1 Bank Syariah, pendahuluan pengertian Bank Syariah, sejarah Bank Syariah di dunia, sejarah Bank Syariah di Indonesia, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, perbedaan lain antara bank syariah dan bank konvensional,
aspek legal bank syariah di Indonesia. Bab 2 yaitu membahas LKM syariah atau Baitul Mal Watamwil, pendahuluan pengertian LKMS atau BMT, prinsip operasional LKMS, potret perkembangan aspek legal LKMS. Bab 3 yaitu posisi ekonomi syariah di antara ekonomi dan konvensional dan fikih muamalat, kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan ekonomi syariah, kesiapan ekonomi muslim, landasan ekonomi syariah, persiapan untuk pengusaha dan umat, kesiapan lembaga keuangan syariah, problem epistemologis ilmu ekonomi syariah, solusi dalam membangun ilmu ekonomi syariah, format perekonomian Islam. Bab 4 yaitu membahas ekonomi syariah dalam berbagai sudut pandang, asas-asas perniagaan dalam ekonomi syariah, bunga bank, mencatat transaksi non-tunai, adil dalam takaran dan timbangan, metodologi ekonomi syariah, urgensi kurikulum ekonomi syariah. Bab 5 yaitu ekonomi syariah dilihat dari aspek fikih klasik, ada pendahuluan, metode fikih, konsep mudharabah. Bagian bab 6 yaitu riba dan bunga bank, pendahuluan, garah, maisha dan riba, fikih zakat dalam konteks kontemporer. Bagian bab 8 yaitu ekonomi syariah dilihat dari aspek fikih muamalah, ada pendahuluan, pengertian fikih muamalah, ruang lingkup fikih muamalah merupakan fardu ain, fikih muamalah merupakan sunnah para nabi. Bagian bab 8 yaitu pemikiran hukum ekonomi syariah di Indonesia, ada pendahuluan, fatwa ekonomi syariah di Indonesia, kedudukan fatwa, kaidah dan fatwa, produk fatwa DSN, Islam dan masa depan perekonomian syariah, peluang dan kendala ekonomi syariah, peluang ekonomi syariah, kendala ekonomi syariah. Dan yang terakhir yaitu bagian bab 9, ada politik hukum lembaga keuangan syariah, terdapat pendahuluan, urgensi legislasi hukum ekonomi Islam syariah, peranan fungsi kompilasi hukum muamalah, terus daftar pustaka, glosarium, indeks, dan biografi penulis. Berikut saya lampirkan daftar pustaka dari buku aplikasi perbankan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada pemeriksaan UTS dan tugas perekonomian Indonesia selanjutnya. Mahasiswa selanjutnya adalah Andi Masruriyah. Itu dari kelas 4F. NIM-nya 501200530. Mengumpulkan tugas dan UTS-nya pada tanggal 22 April 2022. Kemudian pada pukul 2 lewat 17 menit lewat 30 detik ya. Kita coba cek terlebih dahulu karena ini kelas F, jadi kita cek apakah ada. Oh, Andi Masruriyah. Oke. Berarti bukunya cukup satu untuk Andi Masruriyah. Kita coba cek sampul bukunya apa, judul bukunya apa. Judul bukunya Aplikasi Perbankan Syariah dari Dr. KMT Lasmiatun, SE, MSI, dan Ahmad Taufik, SPDI, MPD. Ini bukunya. Kemudian kita cek juga daftar isinya dari buku tersebut. Kita cek daftar isinya. Oke, ini daftar isinya. Oke, ada 4 halaman dia. Dia bentuk dalam Microsoft Word. Kemudian ada 100 berapa ini? Ada sekitar 192 halaman. Kita coba cek apakah tugasnya sekitar itu 190-an halaman atau jauh di bawah itu. Oke, 210 ya. Terlihat di sini 210. Kita coba download terlebih dahulu. Apakah tugasnya memenuhi syarat atau tidak? Kita coba buka aplikasi perbankan syariah. Kita lihat.
102 ya, ya sudah. Ini sudah memenuhi sehingga layak dikatakan mendapatkan nilai 100 nilainya di sini adik 100. Kemudian kita coba lihat UTS-nya. UTS Andi UTS-nya bagaimana? Ini Andi Masruriyah. Ini kelebihannya, ada kelebihan, ada kekurangan setiap presiden. Oke. Hanya saja tidak disebutkan jurnalnya ya. Ini kekurangannya. Ini. Ini mirip dengan temannya ya. Saya tahu nih, hafal. Ini. Ya, mungkin kerjasama mungkin. Oke. Nanti saya cek satu-satu ya. Bisa ketahuan sama saya yang kerjasama itu. Kalau kerjasama itu jangan sama persis lah kalau bisa ya. Di ada parafrase namanya. Diubah sedikit lah. Kalau ini kan parafrase sedikit. Sumber jurnalnya sudah bagus sebenarnya. Sudah bagus. Nanti kita tugas selanjutnya itu tidak akan bisa mencontek lagi. Saya bikin beda soal-soalnya. Tiap masing-masing mahasiswa ya. Kalau ini oke lah. Ini sebenarnya sudah ada di jurnal kalau mau ini. Coba kita cek jurnalnya. Coba kita cek ya jurnalnya perbandingan. Nah, ini ada di jurnal UMM. Ini jurnalnya cukup bagus sebenarnya. Terindeks Sinta juga memang. Sinta 2 memang. Hanya saja tidak disebutkan memang ini bagian yang mana. Tapi ada teman yang sama persis struktur posisinya ini. Jadi saya hafal. Saya hafal. Ya, karena yang temannya dapat 90, ini 80. Nah, dapatnya. Oke, karena temannya lebih duluan mengumpulkan. Jadi kita anggap nilainya poinnya kurang sedikit. Oke, Andi Masruriyah. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya terkait dengan nilai-nilai mahasiswa. Pemeriksaan kita periksa satu-satu terkait dengan UTS dan tugas perekonomian Indonesianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.